Salam teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berharap dan saya percaya saudara hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan pastinya di dalam perlindungan Tuhan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, sebagaimana setiap orang menginginkan dirinya mengalami pertumbuhan yang sehat, baik itu secara psikis dan juga secara fisiknya. Dan bukan hanya berharap dirinya untuk mengalami pertumbuhan yang sehat, tetapi juga berharap anak-anak dan keturunannya juga mengalami pertumbuhan. Dan bukan hanya untuk anak-anak dan keturunannya, tetapi juga orang-orang yang dia kasihi mengalami pertumbuhan yang sehat. Demikian juga Tuhan yang kita percaya dan kita sembah. Dia adalah Allah yang menginginkan setiap orang yang mengikut Dia, percaya kepadanya, mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan rohaninya dan juga di dalam kehidupan jasmaninya. Itu sebabnya dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Itu adalah hal yang akan kita bicarakan di dalam kesempatan kali ini. Sama seperti apa yang sudah sampaikan dari awal bahwa setiap orang ingin bertumbuh. Setiap orang ingin menjadi dewasa dan setiap orang ingin maksimal dan mencapai tahap yang paling tinggi di dalam tahapan pertumbuhan, baik itu secara fisik dan juga secara psikologis dan juga spiritual. Tetapi tidak semua orang yang memiliki keinginan menjadi pribadi yang matang atau menjadi pribadi yang dewasa, tidak semua orang mengerti bagaimana menjadi dewasa. Tidak semua orang mengerti ciri-ciri yang harus dimiliki orang-orang yang dewasa. Atau ada orang yang tahu bagaimana ciri-cirinya, tetapi belum tentu memiliki ciri-ciri dan karakteristik orang dewasa karena gagal di dalam menjalani proses pendewasaan, gagal di dalam menjalani proses yang harus dia lalui tahapan demi tahapan untuk menjadi pribadi yang dewasa. Jadi untuk menjadi tua itu adalah pasti, tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Dan untuk menjadi dewasa ada proses yang harus dilalui, dan itu merupakan suatu proses panjang. Dan akumulasi dari setiap proses ini yang akan melahirkan sebuah kondisi seseorang layak menjadi orang dewasa atau tidak layak menjadi orang dewasa, tergantung di dalam menjalani prosesnya. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan bicara bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Bagaimanakah orang-orang yang bertumbuh di dalam Kristus? Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertumbuh di dalam Kristus? Dan mengapa kita harus bertumbuh di dalam Kristus? Itu menjadi 3 pertanyaan penting yang harus kita renungkan pada kesempatan ini. Tetapi mungkin kita akan mulai dari pertanyaan ketiga tadi. Mengapa kita harus bertumbuh? Mengapa kita harus bertumbuh di dalam Kristus ya? Dikatakan bahwa Allah menginginkan umatnya itu bertumbuh ya. Saudara bisa nanti baca dalam Efesus 4 ayat 14 sampai 15 ya. 2 Petrus 3 ayat 18 dan 1 Petrus 2 ayat 2. Di dalam ayat-ayat tersebut sangat jelas dikatakan bahwa Allah menginginkan jemaat atau umat yang percaya kepada Yesus itu mengalami pertumbuhan, tidak lagi menjadi anak-anak, tidak lagi menjadi bayi-bayi rohani, tetapi bertumbuh seiring berjalannya waktu dan pengiringannya di dalam Kristus ya. Jadi Allah menginginkan umatnya bertumbuh. Sebagaimana kita menginginkan diri kita bertumbuh dan orang-orang yang kita kasihi mengalami pertumbuhan, demikian juga Allah menginginkan orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dikasihinya
itu mengalami pertumbuhan. Ketika kita memiliki adik atau saudara yang berumur 1 tahun atau 2 tahun, ketika dia memanggil ayahnya papa, ketika dia memanggil ibunya dengan sebutan mama, dan ketika dia mau meminta makan, dia berkata mamam, kita akan gemes ya kan. Bahkan kita akan merasa sangat senang mendengar ketika dia bilang papa, mama, mamam. Ya, kita senang sekali mendengar dia memanggil papa, mama. Ya, ketika dia mau ke kamar mandi, ya kita sangat senang ya karena rasanya lucu gitu. Tetapi ketika sepupu kita atau adik kita atau saudara kita yang sudah berumur 18 tahun masih memanggil papa, mama, mamam ya. Saya pikir semua kita pasti emosi dan tidak seorang pun akan merasa sukacita ketika 18 tahun anak tetap berkata demikian, tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan, dan tidak ada kemajuan kosakata yang dia miliki. Begitulah dengan Tuhan. Allah tidak akan senang, tidak akan puas ketika umatnya tidak mengalami kemajuan di dalam rohaninya dan tidak memiliki kemajuan di dalam pertumbuhan imannya. Sebaliknya, Allah akan senang ketika umatnya bertumbuh, karena Allah menginginkan umatnya bertumbuh. Jadi kenapa kita harus bertumbuh? Karena memang Allah menginginkan umatnya bertumbuh. Dan yang kedua, pertumbuhan itu adalah bukti bahwa kita sehat. Jadi iman yang sehat itu harus bertumbuh. Sebagaimana tubuh yang sehat, dia mengalami pertumbuhan yang normal dan sehat. Begitulah dengan iman. Iman yang sehat, dia akan bertumbuh dengan sehat. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam Kristus? Ini ada 3 ciri yang harus kita perhatikan hari ini. Dalam kesempatan ini, ciri-ciri orang yang dewasa di dalam Kristus ya. Yang pertama, dia harus berakar dalam Kristus. Orang yang bertumbuh dewasa dalam Kristus, yang pertama dia harus berakar di dalam Kristus. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air dan zat-zat mineral serta kebutuhan tumbuhan dari tanah disalurkan ke batang, lalu kemudian dimasak di daun dalam proses fotosintesis. Itulah tugas akar, menjadi alat atau bagian tubuh tumbuhan untuk menyerap sari-sari makanan, air dan mineral, dan semua zat yang dibutuhkan untuk bertumbuh dan berbuah. Itu fungsi akar yang pertama. Dan yang kedua, akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menahan atau memperkokoh tumbuhan sehingga tahan menghadapi setiap terpaan dan juga goncangan, baik itu berupa angin, baik itu berupa hujan dan lain sebagainya. Itu artinya akar berfungsi sebagai pengokoh atau penguat yang memampukan tumbuhan bertahan dari setiap goncangan dan badai. Nah, dalam kesempatan ini, berakar di dalam Kristus artinya untuk menjadi dewasa di dalam Kristus, kita harus senantiasa melekat di dalam Kristus. Karena Kristus adalah sumber dari segala sesuatu yang kita butuhkan untuk pertumbuhan iman kita. Kristus adalah dasar dan dia adalah sumber kehidupan. Dan oleh sebab itu, sebagaimana akar menyerap sari-sari makanan, zat-zat mineral, dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tumbuhan, demikianlah orang percaya yang berakar di dalam Kristus. Dia akan mendapatkan zat-zat makanan, sari-sari makanan rohani yang dibutuhkan untuk pertumbuhan iman. Sebagaimana firman Tuhan berkata, Yesus adalah roti kehidupan.
Dialah roti kehidupan yang memberi hidup, dan iman kita harus berakar di dalam Kristus, artinya menyerap dan hanya hidup dari hidup yang diberikan oleh Kristus. Nah, untuk bertumbuh, kita harus berakar di dalam Kristus. Lalu yang kedua, sebagaimana akar berfungsi untuk menjadi penguat, maka orang yang dewasa di dalam Kristus berartinya berakar di dalam Kristus. Dia akan kuat di dalam menghadapi cobaan, dia kuat menghadapi badai, dia kuat menghadapi segala terpaan zaman, karena dia berakar di dalam Kristus, sang batu karang yang teguh. Apapun yang datang menerpa hidupnya, bagi dia Kristus yang tetap menopang, dan Kristus yang adalah dasar yang teguh, takkan pernah goyah oleh apapun juga. Nah, oleh sebab itu penting sekali berakar di dalam Kristus, karena tanpa akar yang mendalam, pertumbuhan itu mustahil terjadi. Sebagaimana pohon kurma ditanam di dalam lubang yang sudah digali, lalu kemudian ditimbun dengan batu, dia akan berakar begitu dalam ke dalam bumi, sehingga sekalipun di tengah-tengah atau di sekelilingnya terdapat kekeringan, tetapi pohon ini tetap bertumbuh karena dia berakar dalam, dan akar itu mencapai sumber air yang ada di dalam tanah, dan kemudian juga dia kuat secara ketahanan menghadapi badai yang menerpa di padang gurun. Demikianlah orang percaya yang berakar di dalam Kristus. Dia kuat menghadapi segala sesuatu, dan dia tetap hidup karena dia bersumber dari kehidupan itu sendiri, yaitu roti hidup, Kristus, juru selamat kita. Itu yang pertama. Orang yang bertumbuh dewasa, dia adalah orang yang berakar di dalam Kristus. Yang kedua, orang yang bertumbuh dewasa di dalam Kristus adalah orang yang senantiasa bertumbuh ke arah Kristus, ya. Jadi orang yang dewasa di dalam Kristus, dia bertumbuh senantiasa ke arah Kristus. Sebagaimana pohon atau tanaman, dia akan bertumbuh ke arah sumber cahaya sebagai sumber cahaya yang membantu di dalam proses fotosintesis, ya. Dia akan mengarah ke arah sumber cahaya. Demikianlah orang yang dewasa di dalam Kristus. Dia harus senantiasa bertumbuh mengarahkan hidupnya kepada Kristus yang adalah terang sejati. Terang yang sejati, dan dia adalah terang yang sesungguhnya yang menerangi kegelapan. Maka orang percaya yang bertumbuh di dalam Kristus, dia harus senantiasa mengarahkan pikiran, mengarahkan hatinya kepada terang ilahi yang memberikan penyinaran, yang memberikan terang, sehingga imannya senantiasa bertumbuh. Ya, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, orang yang dewasa di dalam Kristus, dia harus bertumbuh ke arah Kristus. Dia harus mengarahkan pandangannya kepada Kristus yang adalah tujuan hidupnya. Dia harus senantiasa mengarahkan hatinya terpaut dan condong kepada Kristus. Dia tidak lagi peduli dengan hal-hal duniawi, tetapi pikirannya fokus untuk Tuhan. Sekalipun dia hidup dan bekerja di dunia, tetapi pikirannya tetap berpikir untuk perkara-perkara yang surgawi, yang bersumber dari Kristus. Itu ciri-ciri yang kedua, berakar dan bertumbuh, ya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, bagaimana orang yang dewasa di dalam Kristus? Dia harus berbuah bagi Kristus. Jadi yang pertama, orang yang dewasa dalam Kristus adalah orang yang berakar di dalam Kristus. Yang kedua, orang yang bertumbuh ke arah Kristus. Dan yang ketiga, orang yang berbuah bagi Kristus. Nah, teman-teman, berakar, bertumbuh, dan berbuah adalah tiga hal yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan tanpa buah adalah sia-sia, tetapi berbuah tanpa bertumbuh adalah mustahil. Dan bertumbuh tanpa berakar adalah sesuatu yang tidak mungkin.
Oleh sebab itu, berakar, bertumbuh, dan berbuah adalah tiga hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, ciri-ciri orang yang bertumbuh dan orang yang berakar di dalam Kristus, dia adalah orang yang juga berbuah bagi Kristus. Orang yang dewasa dalam Kristus, dia berakar, bertumbuh, dan harus berbuah bagi Kristus. Pertumbuhan iman seseorang itu dapat diukur dari buah yang dihasilkan. Sebagaimana Yesus berkata, dari buahnya lah kamu dapat mengenal pohonnya. Demikianlah kita dapat mengenal kedewasaan iman seseorang lewat buah-buah yang dia kerjakan. Allah menginginkan kita untuk berbuah. Sebagaimana tertulis dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 18-19. Allah menginginkan hidup kita berbuah bagi Kristus. Dan buah itu adalah bukti bahwa kita sudah dewasa di dalam Kristus. Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi dewasa di dalam Kristus? Jawabannya adalah sesuai dengan yang tertulis dalam Yohanes 15. Ketika Yesus menjelaskan sebuah perumpamaan tentang pokok anggur yang benar, Yesus berkata bahwa di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Maka untuk dapat berbuah, untuk dapat bertumbuh dengan baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah harus senantiasa melekat dengan Kristus, tinggal di dalam Kristus. Maka dengan demikian kita akan mengalami pertumbuhan yang sehat. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kedua, selain tinggal di dalam Kristus, hal yang harus kita lakukan adalah mau diproses dan menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan. Sebagaimana di dalam Yohanes 15 itu dijelaskan, setiap ranting yang ada pada Kristus, dia akan dibersihkan, dia akan dipotong ketika tidak berbuah. Artinya ada proses yang akan kita alami, dan proses itu akan memurnikan kita. Ada hal-hal yang harus kita buang di dalam diri kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang melukai hati Tuhan, yang tidak mendukung produktivitas iman dan pertumbuhan kita. Itu harus disingkirkan. Ada pertobatan, ada proses yang akan kita harus lalui, dan proses itulah yang memampukan kita untuk semakin dewasa. Maka dari awal saya sudah sampaikan, ada orang yang tahu ciri-ciri orang dewasa tetapi tidak menjadi dewasa karena gagal di dalam menjalani prosesnya. Dia tidak mampu menjalani step by step proses pendewasaan, sehingga dia tidak bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Akumulasi dari setiap proses yang kita alami adalah kedewasaan yang maksimal. Oleh sebab itu, mari tinggal di dalam Kristus dan siaplah diproses, melakukan pertobatan. Dengan demikian, kita menjadi pribadi yang dewasa di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya renungan ini menguatkan kita, meneguhkan kita, supaya kita semakin bertumbuh dan dewasa di dalam Kristus. Karena Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah. Maka marilah berakar di dalam Kristus. Bertumbuhlah ke arah Kristus, arahkan pikiran kepada Kristus, dan hasilkanlah buah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Haleluya. Haleluya. Amin.